Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini harusnya diisi oleh paparan materi 4 orang yang belum selesai. Tadinya saya mengagendakan pertemuan kita hari ini eh, menampilkan 1 orang dan besok itu 3 orang. Tapi karena sekarang yang tampil juga tidak ada, Pak Haris, jadi saya harus mengatakan pada Anda bahwa kalau untuk paparan itu menjadi satu kewajiban yang harusnya dilakukan sesuai dengan timelinenya, harusnya jangan sampai terjadi lagi kondisi seperti ini. Jadi saya harus ingatkan Anda ke depan kalau Anda lagi nanti pertemuan diskusi dengan siapapun dosennya, dipastikan semuanya sesuai dengan jadwal yang dibuat. Karena jadwal dibuat kan sebetulnya untuk dibagikan, jadikan pegangan dan pedoman untuk waktu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya tampilkan sebuah paparan terkait dengan tugas. Ini karena saya diminta oleh pihak prodi untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan itu sampai dengan akhir bulan ini, ya. Dan pelaksanaan UAS-nya juga sama. Makanya saya akan jelaskan eh, detail untuk persoalan ini supaya tidak ada yang keliru. Yang pertama, ini selama perkuliahan yang wajib Anda tuntaskan adalah pertama kehadiran, baik offline maupun online. Kemudian kedua presentasi, yang ketiga partisipasi dan juga komunikasi. Kemudian ada tugas. Saya menyebutnya ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Tugas paparan artikel plus PPT dan juga file Word-nya itu adalah output berupa artikel sebagai tugas pertama. Kedua, ada tugas UTS, yaitu bentuknya mini research dengan output artikel juga. Itu sebagai tugas 2. Kemudian mini research yang tugas mandiri, itu outputnya adalah berupa artikel sebagai tugas 3. Kemudian ada UAS. UAS itu outputnya juga berupa artikel. Itu tugas 4. Nah, mahasiswa penanggung jawab yang dalam hal ini oleh Pak Iqbal membantu dosen dengan aktivitas pertama melakukan absensi tiap kehadiran. PJ melakukan rekap absensi di file Excel. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok untuk paparan diskusi. Ini sudah dilakukan. Nah, ini yang belum mungkin. Membuat Google Drive yang diisi dengan folder nama-nama mahasiswa. Di dalam folder itu terdapat folder bernama, jadi ada nama mahasiswa, dan dalam nama mahasiswa itu, di dalamnya ada 4 folder. Pertama ditulis dengan 01 tugas 1. Isinya nanti adalah artikel Word dan PPT yang menjadi tugas 1. Lalu tugas 2 UTS itu berisi file Word dan bukti fisik telah melakukan riset di lapangan. Kemudian 03 atau tugas 3 itu sama dengan tugas mandiri. Isinya berupa artikel Word dan juga PPT. Ini mungkin nanti bisa diperbaiki, tidak ada PPT-nya nih, hanya artikel Word-nya saja. Kemudian tugas 4 itu sama dengan UAS, itu berisi artikel Word dan bukti fisik melakukan research. Nah, kemudian PJ juga melakukan rekap terhadap tugas-tugas mahasiswa. Jadi mengecek tugasnya sudah ada atau belum dan lain-lain. Poin 3, setiap mahasiswa harus mengisi folder-folder tersebut dengan benar sesuai dengan poin 2C yang tadi. Jawaban UTS atau poin 1, nah ini mungkin kita akan coba tulis di sini.
Untuk UTS itu berupa riset dikirim ke jurnal epistemik dengan mengikuti template jurnal tersebut. Ini untuk memudahkan Anda nanti untuk melakukan pengiriman submit artikel. Setiap mahasiswa tidak mengirimkan artikel tersebut dianggap tidak mengikuti UTS. Setiap mahasiswa wajib melakukan komunikasi dan merespon jika naskah Anda memerlukan revisi dan submit kembali di jurnal epistemik. Ini nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Itu tugas untuk UTS. Di bawah ini ada tabel berisi alamat jurnal target untuk tugas artikel sesi 1. Ini mungkin artikel tugas 1 ya. Untuk tugas 1. Kemudian kalau tugas 2 itu sudah ada di epistemik ya. Yaitu UTS. Tugas 2. Tugas 3. Dan tugas 4. Pastikan Anda sebagai penulis 1 dan dosen pengampu sebagai penulis 2. Ini nama saya dengan apa afiliasinya. Dalam setiap tulisan. Ya, dalam setiap tulisan. Hubungi pengelola jurnalnya sebelum Anda submit untuk memastikan Anda bisa submit artikel dan melakukan proses pengelolaan artikel. Kecuali ke jurnal epistemik. Ini tidak perlu dilakukan komunikasi karena nanti mereka yang akan melakukan komunikasi dengan Anda. Pastikan bahwa ruang lingkup artikel Anda sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal target. Jurnal target itu jurnal yang akan dimasuki. Anda wajib mengikuti aturan dan template dari jurnal target tersebut. Ini harus dipastikan diikuti sesuai dengan template jurnalnya. 10. Pastikan Anda melakukan screenshot telah melakukan submit di jurnal target tersebut dan disimpan di folder yang di Google Drive. Jadi nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya. Ya. Pastikan Anda screenshot sudah. Kemudian Anda wajib memiliki LOA dari jurnal target jika telah submit artikel. Kecuali ke jurnal epistemik. Saya kecualikan karena memang ini nanti berproses terus. Ya, berproses terus. Kalau nanti tidak berdasarkan jurnal epistemik, nanti saya kasih tahu lagi. Ini kayaknya ada revisi-revisi. Kemudian, LOA sebagai bukti Anda telah melakukan submit ke artikel jurnal target. LOA yang Anda dapatkan menunjukkan bahwa Anda, oh kayaknya nih yang epistemik saya cancel dulu deh. Tidak dulu. Mohon maaf, saya cancel dulu yang jurnal epistemik. Tidak dikirimkan ke jurnal epistemik. Kemudian LOA itu bukti bahwa Anda telah melakukan submit artikel ke jurnal target. Kalau ternyata LOA-nya dalam bentuk acceptance bahwa artikel Anda mau submit, lebih bagus lagi. Ya, akan publish maksudnya. Kemudian silakan Anda wajib melakukan revisi jika terdapat kewajiban revisi dari para pengelola jurnal. Silahkan Anda untuk menghubungi dosen pengampu, itu saya, jika ada kendala dalam melakukan revisi. Jadi revisinya kalau hal-hal yang sifatnya substantif nanti bisa bicara dengan saya. Karena saya juga menjadi bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis itu. Jika terdapat perubahan jurnal target, harus konfirmasi pada dosen pengampu. Ya. Laporkan ke PJ jika Anda melakukan submit. Jadi harus ngasih tahu ke Pak Iqbal. Nilai keluar jika semua tugas telah terpenuhi. Akan sangat disukai jika tugas-tugas telah terbit sebelum akhir 2023. Tapi saya pikir ini nggak mungkin nih, karena sekarang juga sudah mau akhir. Ini mungkin sampai dengan Januari akhir lah saya berikan kompensasi begitu. Jika nomor 18 belum terpenuhi, maka LOA dan bukti screenshot pengiriman naskah dan OJS di jurnal target sudah cukup untuk penilaian. Ya.
Sekarang Anda lihat ini. Ini adalah tampilan saya sudah menyusun jurnal target Anda. Setiap orang itu beda-beda, tapi nanti ada yang sama. Ini linknya, saya kasih nanti file ini kepada Anda, untuk Anda silakan searching di jurnal ini. Ini artikel, ini non-Sinta, dan dipastikan ini tidak berbayar semuanya. Ya, ini tidak cas, tidak ada pembiayaan. Saya sengaja mencari, mengumpulkan, dan lain-lain sampai dengan terkumpul seperti ini. Ini untuk jurnal target untuk A sampai N. Ya. Ini ada 13 ke bawah non-Sinta. Kemudian Namyong non-Sinta juga, ini ada 12, ada 13 juga. Dari N sampai dengan Z, saya sudah buatkan semuanya. Kemudian ada juga jurnal yang bersinta. Jurnal bersinta ini pun jurnal tidak berbayar, jurnal gratis. Ya. Ini ada yang Sinta 3, ada Sinta 4, ada Sinta 5. Ini kodenya. Anda perhatikan kode masing-masing. Ada kode A sampai M, ada kode N sampai Z, ada kode AA sampai dengan OO. Ya. Lalu, di sini saya sudah buatkan daftar mahasiswa dan pembagian kode tugas 1 sampai dengan 4. Coba Anda lihat baik-baik di sini. Ini nama mahasiswa, saya urut berdasarkan kelompok. Kelompok. Kemarin kan Pak Iqbal dengan Pak Haikal satu kelompok ya, kelompok 1. Nah, saya pisahkan jadi nomor 1 sampai dengan 13. Mohon maaf, saya menuliskan nama-nama singkatnya aja, tidak lengkap. Nah, karena saya belum punya nama-namanya. Di salam juga nggak ada itu. Nama Anda di daftar hadir salam. Saya juga bingung absennya tuh. Saya sampai konfirmasi ke Pak Masrul. Pak Masrul, ini kenapa di salam kok daftar nama mahasiswa MPI yang LPDP nggak ada namanya sama sekali. Jadi nggak ada absensi tuh. Tolong di siapa nih? Jangan dulu ini. Kemudian Anda lihat di sini nama mahasiswa untuk tugas 1. Tugas 1 ini disebutnya tugas yang awal. Itu yang presentasi ya, yang presentasi. Anda submitkan artikel Anda ke jurnal sesuai kode-kode ini. Oke. Kemudian untuk UTS juga sama. Nanti saya akan beritahu sekarang ya. Sekarang saya akan kasih tahu harus bagaimana cara menyusun soal UTS, mandiri, dan juga soal UAS. Oke. Jangan khawatir, saya jelaskan semuanya. Ini ada Pak Iqbal, tugas 1-nya dikirim ke jurnal A. A itu mana? Ini Pak. Ini. Jurnal Win Banten Aceh.id Anidom Index. Anda silakan buka ini. Lalu tugas 2 UTS Anda kirim ke N. N itu mana? Nah, ini nih N. Ya. Kemudian untuk tugas mandiri ketiga M, kirimnya ke M. M itu mana? M itu berarti yang ini nih. Jurnal Pegiat Literasi Epistemik yang ini. Oke. Lalu untuk tugas 4, tugas yang UAS dikirim ke AA. AA itu yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Ya. Tinggal copy, simpan di toolbar Google, klik langsung menuju ke arah jurnal targetnya. Nanti saya praktekin cara-cara. Lalu setelah itu, nah ini sudah bisa dimengerti ya maksudnya ya. Kode-kode ini kemana-kemananya ya. Kalau Anda sudah mengerjakan tugas 1, itu yang artikel untuk presentasi, Anda sebetulnya sudah mengerjakan tugas ini. Nah, tinggal kewajiban Anda adalah memastikan artikel Anda disesuaikan dengan template jurnal targetnya. Tinggal nanti pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan penyusunan artikelnya? Apakah perlu ada revisi, perbaikan-perbaikan? Kita akan bahas sekarang. Oke, lalu, nah tadinya saya mau membuatkan
ini tabel ketiga ini, yang isinya adalah tentang judul-judul jurnal, judul-judul artikel untuk dimasukkan ke jurnal yang masuk ke ke tugas 1, 2, 3, atau 4. Ini kan adalah materi diskusi yang Anda tampilkan yang berdasarkan tugas awal saya yang saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint di pertemuan kedua kalau tidak salah, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang, terakhir kemarin oleh Pak Heri ya, yaitu tentang perencanaan kurikulum. Nih. Nah, yang jadi repot biasanya, nih, kalau saya pikir kalau ini sudah selesai lah, ya, untuk tugas 1, tugas 1. Tinggal bagaimana untuk tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Saya mau masuk ke slide baru nih. Tugas 1 itu adalah tugas paparan saat diskusi. Jadi saya nyebutnya tugas awal. Sementara tugas 2 adalah tugas untuk UTS. Kemudian tugas 3 itu adalah tugas mandiri. Kemudian tugas 4 itu adalah UAS. Jadi saya hanya meminta tagihan Anda itu hanya 4 tugas ini. Dan semuanya dalam bentuk artikel. Nah, sekarang pertanyaannya pasti ke sini nih. Tugas 2, 3, dan 4. Bagaimana cara menyelesaikan dulu ini? Karena kalau yang pertama nanti diskusi yang tadi Bu Riris, kita selesaikan di akhir dulu. Tugas 2, 3, dan 4 ini hakikatnya adalah tugas dengan melakukan namanya mini riset. Harapan saya, Anda melakukan mini risetnya 1 kali untuk dibuatkan 3 buah atau malah jenis artikel. Jadi mini risetnya 1 kali, tapi dibuatnya jadi 3. Nah, tinggal nanti gimana caranya kan gitu. Ini pasti jadi persoalan kalau tidak dibahas. Yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah Anda harus menentukan tema besarnya apa. Tema besar. Tema besar itu maksudnya tema inti. Yang Anda akan lakukan risetnya apa? Terkait mata kuliah perencanaan pendidikan. Yang paling enak adalah Anda mendalami, ini saya kasih tahu ya, mendalami materi yang ada di tugas 1. Tugas 1 kan sudah ada di materinya. Contoh, Pak Iqbal dengan Pak Hekal itu membahas tentang pengertian, apa nih, saya lupa. Pengertian ruang lingkup dan urgensi perencanaan pendidikan Islam. Nah, kalau ini kan temanya seperti tema bukan penelitian lapangan ya, tapi memang penelitian pengkajian. Sepertinya ini seperti landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Ini kan juga kayaknya memang sangat literatur review gitu, bukan lapangan. Kalau kemudian saya ditanya, Pak, apakah bisa dengan tema-tema tadi yang ada di tugas 1, seperti saya nih, Pak Iqbal dengan Pak Haikal kemarin, itu membahasnya kan tentang tema yang sifatnya literatur. Saya mau tarik ini pada persoalan di lapangan, contohnya. Oh, silahkan. Tapi tetap aja saya pengen ke literatur lagi. Ya, enggak. Tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Kenapa mendalami materi tugas 1 ini menjadi bagian penting? Karena Anda tidak lagi harus mencari sumber-sumbernya gitu maksudnya. Sumber-sumbernya kan sudah punya ada, tinggal dikembangkan saja. Jadi prinsipnya untuk tugas mini riset ini adalah Anda melakukan riset tambahan, pendalaman untuk Anda buatkan jadi 3 buah artikel yang berbeda. Ada yang menarik contohnya. Saya ingin Anda memulai dengan mencoba membuat
eh, cara berpikirnya harus lebih lebih apa lebih berkembang. Pak, ini saya bikin 3 artikel dalam waktu kurang lebih 2 minggu, apa bisa? Pertanyaan itu pasti muncul. Ya iyalah, kalau Anda tidak cerdas untuk bagaimana memanfaatkan teknologi, memahami tentang bagaimana cara mendapatkan data, kunjungan-kunjungan, dan lain-lain. Sekarang saya mau buatkan ilustrasi yang mudah dulu. Saya mau masuk dulu ke materi yang lain, selain materi yang punyanya Pak Iqbal yang dengan materi kelompok 2 itu. Yang ini nih, yang ini kan cenderung apa ya, cenderung literatur lah. Coba kita lihat sini. Ada contoh judul, Bu Amnun. Ibu apa Bapak ini, Bu Amnun? Ibu ya. Perumusan visi, misi, dan tujuan. Oke, kita copy ini. Contoh aja nih, contoh. Masuk ke sini. Judulnya perumusan visi, misi, dan tujuan. Perhatikan betul baik-baik apa yang saya sampaikan sekarang. Anda tetapkan lokasi yang akan diteliti. Oke. Tetapkan dulu lokasi yang akan diteliti. Saya pastikan lokasinya harus madrasah karena lembaga pendidikan Islam ya. Di sini ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA. Anda boleh pilih salah satu. Kalau sudah, coba Anda, nah ini yang perlu dilakukan. Penulis harus membuat yang namanya instrumen. Instrumen pengumpul data. Berupa apa instrumennya? Satu, harus ada lembar observasi. Ini nih. Yang kedua, ada lembar wawancara. Yang ketiga, ada lembar untuk studi dokumentasi. Yang semuanya ini nanti Anda jadikan sebagai bukti catatan lapangan. Jadi, dengan judul ini, pastikan Anda punya instrumen. Kalau Anda tidak punya instrumen, itu nanti ke lapangan Anda bingung sendiri, mau ngapain saya ke lapangan? Ya. Nah, Pak, bagaimana caranya untuk bikin instrumen? Pak, saya mau Anda menggunakan teknologi. Ada beberapa website AI yang bisa digunakan, AI yang bisa digunakan. Anda bisa gunakan atau ChatGPT. Saya sering mengatakan ini karena gampang. Atau Perplexity. Atau ada lagi, ada BART. Ada lagi apa? Lagi saya lupa. Nanti di sini ada nih. Saya sudah buatkan khusus AI-nya. Nih. Ada lagi ini nih. Ada Bird, ada ini ya. Saya masuk dulu ke sini nih. Anda gunakan skripsi dulu. Untuk apa? Satu, ini yang jarang dijelaskan oleh apa dosen biasanya ini. Satu, yaitu adalah kerangka pikir penelitian. Yang kedua, yaitu membantu untuk membantu menyusun instrumen. Yang ketiga, mendapatkan konsep dasar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pola pikir penelitian.
Oke, nih. Contoh, judulnya perumusan visi, misi, dan tujuan. Anda mau melakukan apa dengan tema ini ketika masuk di lembaga pendidikan? Pasti nggak bakalan dulu Anda bisa apa ya sebutnya dapatkan langsung. Karena kadang-kadang judul itu bisa Anda tarik di akhir sebetulnya. Setelah Anda melakukan riset, Anda baru temukan judulnya. Ya. Jadi jangan jangan dulu Anda tetapkan dulu judulnya di awal. Kadang-kadang nanti bingung juga. Pokoknya temanya dulu apa gitu maksudnya. Karena tema besarnya tentang perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang pasti, contoh, Anda ingin mengetahui tentang awalnya nih, kalau penelitian kualitatif kan mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi, eksplorasi tentang perumusan visi, misi, dan tujuan di lembaga pendidikan Islam. Nah, bahasanya begitu dulu, di lembaga pendidikan Islam. Apa, bagaimana, dengan cara apa, metode apa, itu Anda jangan dulu ke sana dulu. Pokoknya Anda tetapkan bahwa saya ingin mengeksplorasi tentang bagaimana proses ataupun bagaimana proses tahapan dari kegiatan perumusan visi, misi, dan tujuan di lembaga pendidikan Islam. Nah, dari situ coba Anda masuk ke sini nih. Saya menyebutnya pengembangan lewat jalur ChatGPT. Nah, ini contohnya begini. Nah, kok jadi ini? Nah, ini. Anda sudah login, sudah bisa, sudah punya, gampang lah. Kalau yang belum, tinggal buka saja. Ini tujuannya untuk mempermudah proses, ya. Mempermudah proses. Bukan satu-satunya Anda percaya 100%. Enggak begitu. Tujuan kita enggak begitu. Oke, nah, nih, sudah. Contoh, saya tulis di sini. Ini kalau pakai ChatGPT, hati-hati. Anda harus bisa membuat dia itu mudah untuk berinteraksi dengan Anda. Jadi Anda harus punya perasaan membuat dia nyaman dulu dengan Anda. Itu bahasa yang paling mudah untuk ChatGPT. Saya biasanya memulai dengan kata-kata begini. Anda adalah seorang ahli dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Itu di apa? Dibuat dulu dia dipuji atau ya bahasanya gitu deh. Ya, saya akan melakukan riset tentang kegiatan perumusan visi, misi, dan tujuan. Ini sebutkan saja langsung contoh di Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung. Nah, tulis lagi. Bantu saya untuk menyusun instrumen observasi untuk riset tersebut. Kita klik. Apa kira-kira yang bakal muncul? Nah, ini lama tergantung internetnya, ya. Ini mungkin lagi loading. Menyusun instrumen observasi untuk riset, perumusan visi, misi, dan tujuan.
Ini biasanya radio remote, saya ganti coba ini. Hmm. Ini lama lama ininya nih, loading. Berikut adalah contoh instrumen observasi yang dapat Anda gunakan. Nah, ini. Kita lihat instrumen observasi perumusan visi misi. Lama amat nih. Terus saya ganti nih sinyalnya. Bentar. Di dalam ChatGPT juga ada sebuah apa ya? Sebuah extension yang bisa di-download di internet yang masuk di Google Chrome untuk bisa mengakses yang namanya eh, referensi. Itu ada. Anda bisa buka di YouTube itu tentang itu. Saya ganti dulu sama tempat saya nih. Network error. Nah ini udah ganti langsung cepet. Nah ini network error lagi. Coba. Kenapa nih? Ya, wait. Hmm, bentar. Yuk, ini Anda copy lagi untuk nanti Anda buat yang tadi kan observasi nih. Nanti wawancara. Tak di sini. Anda adalah seorang ahli dalam bidang manajemen dan administrasi ini sambil nunggu ini berjalan ya. Visi misi menyusun instrumen wawancara. Nah, ini wawancara dengan kepala sekolah. Nanti wawancaranya kan ada dengan beberapa orang juga. Wawancara dengan guru, dengan siapa nanti. Klik. Oke. Semua internetnya nih ya. Coba. Hmm. Nanti saya akan kembalikan yang tadi. Oh, ini pertanyaan untuk kepala sekolah. Visi. Bagaimana proses perumusan? Apa yang menjadi landasan? Bagaimana visi madrasah diintegrasikan? Keterlibatan stakeholder. Tuh. Oke, ini Anda bisa copy. Tapi sekali lagi, belum tentu ini 100% benar. Kalau Anda mau tambahkan dengan hasil riset-riset lain, itu lebih bagus. Ya, saya kopikan ini. Biasanya chat GPT itu kalau dimasukkan langsung ke Word akan acak-acakan. Saran saya masukkan dulu ke sini nih, ke apa? Ke Notepad. Notepad masukkan sini. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal Anda perbaiki. Tinggal masukkan ke Word, copy Word. Tuh, jadi rapinya begini.
Nanti tinggal diperbaiki saja, dikasih nomor yang rapi. Satu, dua, ya, bagian dua nih, langsung diberi nomor, langsung bisa. Bagian ketiga, nih. Terus ke bawahnya lakukan hal yang sama. Ini baru wawancara dengan kepala sekolah. Tinggal tanya lagi sekarang kepada siapa lagi? Guru, contohnya. Oke, guru, ini copy lagi. Kemudian masukkan ini ke sini. Tulis di sininya ganti observasi ya ini. Oh tadi yang tadi memang. Instrumen wawancara pada guru. Nah, lihat. Tuh, ada penjelasannya. Ini baru dari wawancara nih. Eh, nah, sekarang saya mau buat instrumen wawancara untuk orang tua. Instrumen wawancara untuk orang tua siswa. Tuh, ini membantu dalam rangka memudahkan. Tapi ini tidak bisa dijadikan satu-satunya kalau Anda mau menggunakan yang lain. Maksudnya, ini dijadikan sebagai pegangan Anda. Ini dari 3 perspektif apa wawancaranya. Wawancara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Anda sudah punya tuh data-data ini. Nah, tinggal tadi yang observasi belum ya, kita perbaiki. Nih, menyusun instrumen observasi. Nih, saya copy dulu ini, observasi. Copy lagi ke sini. Saya hapus. Oke. Nah, kalau observasi apa yang harus dilakukan? ChatGPT mengarahkan kita untuk kemana? Nih, mengobservasi ini. Jadi nanti dibuatkan tabel yang isinya eh, hal ini ada, tidak, jelas, tidak, dan dijelaskan rinci. Jadi ini adalah sebagai option yang nanti harus dipaparkan oleh Anda. Pahami bahwa yang namanya observasi itu adalah Anda mengamati apa yang terjadi dengan instrumen ini. Contoh, instrumennya ini nih. Apakah terdapat keterlibatan aktif dari pimpinan madrasah, guru, staf, dan komite sekolah dalam perumusan visi misi dan tujuan? Anda mengamati dari mana saja. Oh, ternyata ada keterlibatan dari eh, komite sekolah. Karena apa? Ada surat yang Anda lihat di situ, ada tanggal pelaksanaan rapat, contohnya. Anda melihat ketika ada orang tua datang ke sekolah, dilayani dengan ramah dan eh, apa penjelasannya rinci. Berarti ada dong keterlibatan aktif. Jadi Anda menjawab berdasarkan apa yang Anda lihat. Bukti-buktinya atau interpretasi Anda dari apa yang Anda lihat. Ya. Proses perumusan. Bagaimana proses perumusan visi, misi, dan tujuan dilakukan? Apakah ada pertemuan khusus atau forum diskusi? Ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah instrumen yang menuntun Anda mengamati apa yang terjadi dari observasi ini. Contoh, ternyata Anda melihat bahwa telah terjadi pertemuan khusus dalam perumusan visi misi, yaitu ketika ada foto yang diperlihatkan bahwa ada kegiatan diskusinya. Bahkan sekolah-sekolah sekarang kan sudah mulai cakep gitu ya. Ada narasi berita di website sekolah contohnya yang memperlihatkan tentang penyusunan visi misi, contohnya begitu.
Kalau tidak ada, tinggal dijawab aja. Tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan perumusan visi misi yang melibatkan antara orang tua dan guru. Contohnya begitu. Oke. Ini apa? Ini observasi. Sekarang studi dokumentasi apa? Ini ke bawahnya belum nih. Tuh lihat. Ada observasi visi. Anda melihat visinya itu ada nggak? Terus jelas nggak gitu? Anda sendiri yang nanti memberikan penilaian. Maka kenapa dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah instrumennya. Siapa instrumen? Apa instrumen dalam penelitian kualitatif? Itu si peneliti itu sendiri. Gitu. Sejauh mana misi madrasah relevan dengan konteks pendidikan di Kabupaten Bandung? Karena kita penelitiannya di Kabupaten Bandung. Bagaimana misi madrasah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pendidikan? Nah, itu adalah olahan dari si peneliti terhadap apa yang dia lihat, yang dia rasakan pada saat dia ada di lokasi penelitian. Masuk ini. Jadi kalau Anda menggunakan apa sebutnya instrumen dalam melakukan penelitian di lapangan, maka itu akan memudahkan sebetulnya Anda mengutip. Maka dipastikan similaritinya itu kecil. Kenapa? Karena Anda menggunakan apa yang Anda temukan di lapangan dengan narasi yang Anda buat sendiri. Jadi kalau saya sering ditanya, kenapa Pak, ini kok gede amat ya ini? Ya karena Anda lebih banyak copy paste-nya daripada Anda mendapatkan datanya langsung di lapangan gitu. Ini baru observasi. Sekarang saya mau copy ini dengan tema tadi, satu lagi apa? Studi dokumentasi. Instrumen studi dokumentasi. Untuk riset tersebut. Klik lagi. Oh, ada nggak dokumennya? Checklist kalau ada. Kalau nggak ada, ya jangan checklist. Ada catatan revisi atau tidak di dalam ininya apa? Dokumennya gitu. Dokumennya yang diteliti. Tuh, adakah catatan rapat atau notulensinya? Jadi Anda membuat list ada, tidak ada, tidak ada. Jadi nanti pada saat Anda dalam menulis artikel, itu nanti Anda tinggal menyebutkan saja bahwa ini terdapat, kesimpulannya adalah begini, begini, begini. Tuh, evaluasi dan pemantauan seperti apa, dokumen pendukung lainnya ada atau tidak, publikasi dan komunikasinya ada atau tidak. Ini tinggal di copy aja nih Pak. Copy ke atas, pindahin lagi jadi instrumen. Nah, instrumen inilah yang nanti harus Anda isi. Jadi maksud saya, ketika Anda sudah melakukan tahapan tadi, nih, setelah Anda menyusun instrumen, instrumen itulah yang digunakan oleh Anda dalam melakukan riset. Nih. Berarti gunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Data di lapangan. Setelah datanya terkumpul, dibuat, disusun dan lain-lainnya, maka dari situlah Anda kemudian menyusun data yang terkumpul, diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, dari sini Pak, Anda nanti sudah bisa membedakan. Oh, ini bisa jadi artikel 1, ini jadi artikel 2, ini artikel 3. Atau artikel 2, artikel 3, artikel 4, contohnya gitu. Apakah nanti perspektifnya berdasarkan hanya observasi saja? Boleh jadi Pak, Anda menuliskan di dalam metode penelitian itu bahwa saya dalam penelitian ini hanya menggunakan metode observasi. Citik, itu sih bisa Pak. Tapi dengan instrumen yang lengkap. Nah, itu. Atau di artikel yang ketiga Anda bilang penelitian ini hanya menggunakan wawancara saja. Karena apa? Untuk observasinya sudah pada artikel sebelumnya. Kan begitu, Pak.
Jadi Anda nanti bisa mengutip hasil dari observasi atau juga hasil wawancara untuk kalau misalkan si riset Anda yang ketiga, yaitu berdasarkan studi dokumentasi. Gitu. Jadi pendekatan untuk bisa jadi 3 artikel itu dengan satu melakukan riset itu bisa dilakukan. Caranya seperti tadi. Pastikan Anda memiliki alat pengumpul data yang jelas, yang semua yang Anda temukan di lapangan itu Anda sebutkan di situ. Baru ketika datanya tersusun, terkumpul, diklasifikasikan kebutuhan peneliti mengkaji, ini Pak, mengkaji dan mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Referensi. Nah, ini nih, referensi. Referensinya dari mana? Bisa dari buku-buku babon, saya nyebutnya buku babon ya. Bisa dari artikel jurnal. Saya pastikan Anda mencari artikel jurnalnya dari yang Sinta, jangan yang bukan Sinta, ya. Lalu Anda ambil juga dari tesis yang ada. Pastikan referensinya itu harus 10 tahun terakhir. Berarti maksimal di tahun 2014. Sini. 2014, 2015, jadi rentang 2014 sampai dengan 2023. Karena memang 2024-nya kan belum. Ya. Nah, lalu ini salah satu trik nih yang harus dilakukan oleh Anda. Anda kan sudah ketemu nih jurnal targetnya mau kemana saja untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Ya. Nah, Anda harus mengkaji, mengutip atau mensitasi dari jurnal target. Nah, ambil deh 3 buah dari jurnal target. Nah, citasi. Kalau juga Anda pengen lebih hebat lagi, bagusnya Anda juga harus mengutip dari editor yang ada di jurnal target. Ah, ini gratifikasi yang halal, ya. Atau Anda mengutip mensitasi dari reviewer atau mitra bestari dari jurnal target. Kan di jurnal target banyak tuh ada siapa gitu. Nah, Anda ambil, cek Google Scholar-nya, cek ada artikelnya, citasi gitu. Tapi tentu yang yang relevan dengan artikel Anda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Pak, bisakah dengan saya melakukan mini riset 1 kali itu bisa digunakan untuk 3 tugas yang bersamaan? Bisa. Caranya tadi. Nah, terus nih, biar Anda memudahkan pola pikir, begini aja. Tapi ingat ya, yang namanya judul itu harus yang seperti ini yang saya pernah sampaikan kemarin waktu di materinya Pak Heri ya. Untuk judul nih, untuk judul, dipastikan judul itu mengandung 3 hal. 1, mengandung yang namanya signifikans, signifikansi. Yang kedua metode, yang keempatnya adalah objek. Objek itu maksudnya targetnya siapa. Seperti judul ini nih. Nih. Pelaksanaan analisis kebutuhan melalui forum group discussion dalam perencanaan kurikulum untuk peningkatan kualitas siswa. Nah, ini kalau kita coba breakdown satu persatu, signifikansinya mana? Ini nih, untuk peningkatan kualitas. Itu signifikansi. Ya. Nah, sekarang apa metodenya? Ini nih. Ini metodenya.
Lalu mana objeknya? Ini, siswa di MA Al-Basyariyah. Nah, nanti hindari penulisan nama lokasi penelitian yang detail. Hanya Anda cantumkan jenjangnya saja. Jadi tulisnya hanya jenjang madrasah aliyah. Tidak dituliskan lengkap seperti halnya judul tesis kudu aya naon enggak. Jadi tidak dilengkapi dengan namanya, tapi cukup dengan jenjangnya saja. Itu nih adalah objeknya. Jadi jelas tuh. Nah, sekarang Pak, dari judul yang dari tema besar yang saya dapatkan ini, jadi judulnya bagaimana Pak? Ini bisa macam-macam. Anda mau pendekatannya dengan cara apa? Ketika ternyata Anda dapatkan pada saat mengumpulkan data, ada yang menarik, bahwa, nah Anda cek tuh, Anda boleh nulis di sini nih, dicek di PPT. Bagaimana tahapan perumusan visi, misi, dan tujuan di lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan aturan dan teori manajemen pendidikan. Oh, tulisnya begitu. Sisipkan, saya suka begitu nih. Sisipkan referensi yang mendukung. Nah, coba kita lihat apa yang akan dia tulis. Tuh, menurut teori, cek ChatGPT nih, saya belum mengutip dari berbagai referensi yang ada ya. Saya baru melihat ini. Jadi nanti tugas Anda adalah ketika Anda sudah mengetahui tahapan ini, Anda silakan cari referensinya di mana gitu. Pak, saya bisa carinya di mana, Pak? Nih, saya kasih bukunya nih, buku-buku. Kalau pengen yang saya sudah pernah ngasih tahu ya, alamat link buku untuk yang gratisan tuh yang ID Asia Z Library itu sudah tahu kan? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Nah, berarti saya nggak perlu jelasin lagi. Tuh. Oh, nah, tinggal Anda kalau bahasa gampang gini, Anda dapatkan ininya, tinggal cari referensinya gitu aja. Tapi udah tahu nih pemahaman terhadap konteks dan kebutuhan. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah itu sudah menjalankan tahapan-tahapan ini apa enggak gitu? Jadi sebetulnya menjelaskan bagaimana seperti nanti Anda jelaskan dalam dalam pembahasan atau dalam diskusi ya, kalau dalam artikel itu kan imbrad, ada D-nya diskusi. Itu sebetulnya gini, apa yang Anda temukan di lapangan berdasarkan instrumen itu, kemudian Anda konfirmasi dengan teori dan regulasi yang ada. Nah, apakah mereka itu atau yang dilakukan ini sudah benar, sesuai atau tidak, bertentangankah atau tidak, atau hal ada inovasi baru yang mereka ada dalam tidak ada dalam regulasi tapi mereka lakukan tapi ini positif. Anda kan tinggal temukan itu dan Anda tinggal jelaskan itu. Kalau misalkan antara yang dilaksanakan oleh sekolah bertentangan dengan teori yang ada, berarti Anda sebutkan bahwa lembaga pendidikan tersebut belum melakukan sesuai dengan regulasi. Kan gitu. Atau mereka sudah sesuai dengan regulasi. Kalau misalkan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan tahapannya. Atau mereka sudah melakukan tapi ada yang belum dilakukan, yaitu 1, 2, 3, 4 ada jelaskan. Jadi menganalisis itu pada akhirnya adalah bagaimana memberikan rasionalisasi terhadap apa yang Anda temukan dengan teori-teori yang sudah fix ada, termasuk dengan penelitian-penelitian yang lain. Makanya kenapa Anda membutuhkan referensi untuk apa referensi dari artikel jurnal untuk Anda bisa lihat hasilnya, supaya Anda bisa lihat di penelitian Anda itu seperti apa. Contoh tadi perumusan visi misi tujuan di madrasah aliyah. Ternyata di penelitian yang lain itu begini hasilnya.
Negatif contoh, tapi di sini mah positif. Ternyata pas dilihat memang ada perbedaan. Salah satunya contoh karena leadership-nya bagus, contohnya di lembaga penelitian yang Anda teliti. Kalau di sini mungkin biasa-biasa. Nah, itu bisa dijadikan bagian dari cara untuk membahas. Jadi sebetulnya banyak sekali dari satu hasil riset bisa dikembangkan menjadi beberapa artikel juga. Cuma kita tuh kadang-kadang suka bingung aja. Pak, saya kayaknya mentok deh ini. Ya, sorry to say, kayaknya memang pada saat Anda ke lapangannya nggak baca dulu teori. Yang kedua, Anda juga tidak menggunakan instrumen. Pada saat Anda ke lapangan juga seadanya saja. Jadi tidak fokus pada tujuan dari apa yang Anda ingin lakukan. Ini pada diem, saya ditinggal tidur apa? Ada, Pak. Apa hadir, Pak? Ada, Pak. Memperhatikan. Di dua. Sekarang saya minta Anda berkomentar dari apa yang sudah saya sampaikan. Masih belum paham? Yang belum pahamnya yang mana? Apa yang perlu saya jelaskan dulu? Itu yang paling penting. Silakan. Kalau Saya mau bertanya. Dulu. Satu-satu. Saya dulu. Ya. Saya mau bertanya. Siapa? Saya dulu ya. Saya mau bertanya, ini kan harus di lembaga madrasah. Kalau misalkan di lembaga pendidikan Quran boleh, Pak? Ya, nyerempet ada lembaga pendidikan Islamnya mah boleh lah. Oh, siap. Sekolah, Soalnya Pak, saya sekolah Islam terpadu kayak Islaman, saya juga nggak bisa nolak kalau ada nggak Islam. Walaupun sebetulnya itu kan nempelkan kata Islam di lembaga pendidikan umum, tapi nggak apa-apa. Yang penting kontennya benar. Itu aja. iya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Punten kan ini teh harus riset ke lapangan ya. Sedangkan hari ini kebanyakan sekolah-sekolah libur. udah pada gimana? Sekolahnya libur. Iya, gimana itu solusinya? Saya kalau ngomong nggak mau tahu nggak terlalu ekstrim ya. Tapi sepintar-pintar Anda bagaimana mengumpulkan data itu. Ngerti kan maksudnya? ya Pak, cocok. Apa perlu saya bejar beaskan atau bejar beaskan apa ya? Apa saya perlu detailkan kan nggak usah. Betul, saya juga paham. Sekarang waktunya libur, dibagi rapot udah dan lain-lain. Ya andanya sing pinter gitu maksud saya. Saya masa ngejelasinnya begituan sih? Gimana? Ya, mau Anda ketemu apakah itu lembaga pendidikannya adalah punya saudara Anda atau gimana? Saya sih nggak. Pokoknya mengpun agar gitu mas saya mengpun. Tahu mengpun nggak? Apa mengpun? Ya, iya Pak, merem ya Pak, merem. Ya merem aja. Merem. Karena riset itu sebetulnya bukan bagus atau jeleknya. Tapi Anda nulis apa enggak gitu aja loh. Hasil risetnya bagus tapi tadi tulis. Bohong, itu enggak ada jelas. Seburuk-buruknya hasil riset buat saya, Anda sudah berani mengemukakan yang buruk menurut orang lain, tapi menurut Anda bagus. Dah, gitu aja. Jadi kalau ditanya, Pak, riset yang bagus yang apa? Riset yang bagus adalah riset yang disubmit. Ditulis, disubmit. Nanti revisi Pak, gimana? Ya revisi Pak, revisi aja gampang. Ketika dipublish, Pak, padahal ini artikel saya itu biasa-biasa, tapi kenapa bisa publish ya? Makanya, yang menilai itu bukan kita, tapi reviewer, ada editor, gitu maksudnya. Ya, Bu Pida ya, oke? Nggak perlu saya jelasin lagi ya. Jelas sekali yang gituan mah, ya. Mau di RA silakan, mau di MI silakan, di MTS silakan, di Alia silakan, mangga. Pondok pesantren bisa Pak? Kalau pondok pesantren itu lembaga pendidikan non formal ya, jadi nanti malah nggak miss dengan tadi teh perencanaan apa gimana gitu. Kayaknya itu butuh pengkajian khusus kalau pesantren, ya. Sekolah yang ada di bawah pesantren boleh lah, berasa di bawah pesantren. Oke, ada lagi? Kalau misalkan terkait dengan stakeholder, Pak, kira-kira gimana itu, Pak? Apanya? Ya, terkait penelitiannya. Oh, gampang atuh stakeholder mah. Kumapa? Atau tinggal nanya heula ke ChatGPT saya mah gitu aja.
Nanya dulu, siapakah stakeholder dalam lembaga pendidikan di sekolah? Nanti kan jelasin tuh. Nah, tanya lagi, masa yang gituan mesti saya ajarin sih? Atau mau saya praktekin? Tapi itu Gampang. Pak arahannya lebih ke maksudnya teh kayak Nah, atau itu gimana yang tadi atau sekolah ditanyakan. formal. Yang ditanyakan Bu Riris itu yang tadi. Pak, ini kayaknya ini pengembangannya seperti apa? Apakah cuma ngambil satu saja dari sekian banyak? Ya itu dia. Yang namanya menyusun artikel itu bukan melaporkan hasil riset katanya. Nih, saya kasih tahu nih. Membuat artikel itu bukan melaporkan hasil riset, bukan. Tapi Anda menyampaikan apa yang bisa Anda jual kepada orang untuk Anda sampaikan. Hey, saya sudah riset nih, ini bagus loh, ini bisa dipakai gitu. Berarti kalau gitu bisa bertahap dong. Ya, nih saya tulis ya, Pak siapa tadi? Asep ya. Biasa tuh Pak ada referensinya Pak. Ternyata ini tinggal ditelusuri saja nih, tinggal ditelusuri. Ya. Balik lagi ke ahli tadi Pak. Nah ini saya suka ngolok ChatGPT dengan bahasa-bahasa ngegombal Pak. Nggak apa-apa datang ada yang ingin Pak. Anda adalah seorang dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Saya akan melakukan riset tentang stakeholder di lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan Islam. Contoh, Anda penelitian di lapangan ya. Tentang peran. Nah, ini Pak, ditambahan seetik Pak, ditambahan seetik. Peran stakeholder di lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MA Kabupaten Bandung. Contoh lah, Kabupaten Bandung. Stakeholder pendidikan. Tentang peran stakeholder pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Bantu saya untuk membuat tema riset yang menarik dan memiliki signifikansi yang kuat. Bantu saya untuk membuat tema-tema riset yang menarik tentang hal tersebut. Tentang stakeholder, tentang hal tersebut. Oke, kita klik Pak. Nanti dia akan ngasih tahu ke kita gambaran Anda mau meneliti apa. Nah, ini saya belum sebutkan. Coba tuliskan latar belakang. Belum. Tinggal tambahan sebetulnya. Nih, itu Pak. Nah, ini nih. Tuh. Judul-judulnya dia tampilkan Pak. Analisis peran orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MA. Tapi ini kan menurut ChatGPT Pak. Nah, coba Anda cari perbandingannya di Google Scholar contohnya kan bisa. Tentang ini partisipasi dan dukungan orang tua Pak. Ini ada komite, ada kolaborasi dengan pihak ekstra. Kan inti nama stakeholder Pak. Jadi Anda bisa ambil ini menjadi, nih contoh Pak Asep ya. Ini riset artikel ketiga, ini artikel keempat, ini artikel kedua. Bisa tuh Pak? Kira-kira bisa tuh? Ya bisa lah. Tuh, Pak. Dikasih berapa ini? Dikasih 10, Pak. Walaupun sekali lagi, ini belum tentu benar. Belum tentu benar di mana? Ini contoh, ini evaluasi program pendidikan keagamaan. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, studi stakeholdernya di mana nih? Nggak ada stakeholdernya. Nah, berarti jangan dipilih, Pak. Gitu maksud saya. Pilihlah yang kira-kira memang itu ada keterkaitan langsung dengan temanya. Jadi
Karena cara berpikir ChatGPT itu karena dia robot, Pak, dia hanya mengklasifikasi dari seberapa banyak dia punya data yang big data itu dia olah dengan kata-kata kunci yang tadi disebut. Tapi kalau ini saya pikir ini benar nih, bisa ditindaklanjuti. Ini contoh, Pak, keterlibatan komite sekolah, peran strategis komite sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di MA Kabupaten Bandung. Menilai kontribusi komite sekolah dalam merancang dan mendukung program-program untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini kan bisa digali lagi, Pak. Jadi judul-judul yang menarik. Contoh nih, saya ambil contoh. Masukkan ini ke sini, Pak. Mana ya? Sini deh. Kan yang penting ada signifikansi, ada metode, ada objek. Judulnya, Pak. Nah, kalau dituliskan judul begini tuh. Peran strategis komite madrasah dalam pengembangan kualitas pendidikan di MA Kabupaten Bandung. Ya, ini dilakukan di gini, Pak. Di copy sini tuh. Apa ya? Ini mau dijadikan langsung juga bisa, Pak. Peran strategis komite sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di MA mana? Contoh. Tuh, ini ada, tapi ini tidak ada ininya, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada metodenya. Paling tambahan ini, Pak. Nah, melalui FGD dalam pengembangan kualitas atau pemberdayaan komite sekolah melalui FGD dalam pengembangan kualitas pendidikan agama di pendidikan. Ini ada, Pak. Ini metodenya FGD nih. Ini signifikansinya. Ini objeknya nih komite sekolah. FGD itu adalah metodenya, Pak. Signifikansinya adalah pengembangan kualitas pendidikan. Ketemu, Pak, beres tuh. Kumaha, Pak? Asep. Masih baleweng, Pak? Dapat dipahami, Pak. Tapi Jadi Pak, cek ombaknya nanti, Pak. ini gampangnya sederhana aja. Pastikan Anda tahu tema besarnya apa, penelitiannya mau di mana, kembangkan, dan itu bisa menjadi beberapa artikel. Dan bisa menjadi banyak, Pak, sebenarnya. Jadi gini, Pak Asep melakukan satu kali ke lapangan bicara tentang komite, bicara tentang orang tua, itu bisa dikembangkan menjadi beberapa riset, Pak. Karena yang paling penting itu nanti pada saat Anda menyusun latar belakangnya, itu harus yang benar. Coba, saya pernah bicara tentang rumahskopus.com ya, Rumah Skopus Indonesia. Silakan Anda buka tuh banyak ilmu-ilmu bagus di situ, Pak. Bagaimana cara menyusun? Saya ngambil ilmunya dari situ, Pak. Dari situ. Ya. Gimana, Pak Asep? Clear? Bu Riris, gimana Bu Riris? Ada yang Siap. Iya, Pak. Ya, Pak. Iqbal, Jadi Iqbal. memang ini ya, Pak ya, dari beberapa dari judul yang saya kan maaf Bapak, saya off cam ya, Pak, soalnya kalau enggak jadi putus-putus suaranya. Ya. Ini dari model dan metode perencanaan pendidikan itu kan banyak ya, Pak ya. Model itu ada berapa, metode itu ada berapa. Itu berarti bisa jadi banyak artikel sebenarnya ya, Pak ya, Betul. kalau kita. Betul sekali. Seperti kemarin, nih, saya perlihatkan nih. Yang judulnya punyanya Pak Heri. Ingat nggak Pak Heri? Judulnya kan gini nih. Pelaksanaan analisis kebutuhan melalui forum group discussion dalam perencanaan kurikulum. Ini padahal saya hanya ngambil dari analisis kebutuhannya saja, Pak. Jadi, bahwa dalam perencanaan kurikulum itu ada tahapan menganalisis kebutuhan. Pertanyaannya, dengan cara apa analisis kebutuhan itu dilakukan? Maka, saya lakukan risetnya begini nih. Ini saya copy nih ininya. Tulis di sini, Pak. Saya paling mudahnya itu ngolok mana kita. Set. Oke.
Anda adalah seorang ahli dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Saya akan melakukan riset tentang perencanaan kurikulum di madrasah. Nah, bantu saya untuk menjelaskan tentang tahapan perencanaan kurikulum tersebut. Pasti nanti dia akan menjelaskan. Tuh, analisis kebutuhan dan konteks. Penetapan visi misi dan tujuan kurikulum. Analisis standar pendidikan. Terus aja ngejelaskan. Ini kan banyak. Saya hanya ngambil yang pertama aja nih, analisis kebutuhan. Apakah dilakukan analisis kebutuhan di madrasah itu? Caranya kumaha? Nanti ada lagi penjelasannya. Identifikasi kebutuhan pendidikan, analisis konteks. Di sini ada analisis konteks pendidikan. Ini dikembangkan lagi, Pak. Analisis kebutuhan dan konteks. Nih, saya jelaskan. Dengan cara apa tahapan analisis dilakukan dalam perencanaan kurikulum? Dengan cara apa atau kegiatan apa saja? Nanti dia jelaskan, Pak. Survei dan wawancara, analisis data statistik, studi literatur, FGD. Tuh, Pak, ada FGD. Jadi saya hanya mengambil FGD untuk analisis ini, analisis kebutuhan dan konteks. Jadilah judul ini nih yang kemarin Pak Heri saya diskusikan. Nih, jadi jangan judul ini, Pak. Baru dari satu dari sekian banyak diambil. Itu aja, Pak. Itu Bu Dedis? Iya, Pak. Sudah lebih jelas Sudah ya? terbayang. Iya, Ya. insya Allah. Jadi Bapak Ibu, ayeuna mah zaman teknologi sudah canggih, Anda nggak bisa lagi menutup mata. Tapi saya juga harus berhati-hati bahwa menulis itu tidak copy paste juga. Nah, ada arah-arahannya yang betul harus dipakai. Ya, saya menggunakan ChatGPT itu juga sudah saya pastikan melakukan proses-proses parafrase juga. Gitu. Ada lagi nih, Pak. Nih untuk memudahkan saja ya, memudahkan. Nih, memudahkan. Saya bantu saya untuk menyusun kerangka, menyusun latar belakang, menyusun pendahuluan dari artikel, dari riset yang berjudul, sebentar. Ini nih, yang tadi nih. Peran stakeholder dalam peningkatan kualitas. Nah, peran stakeholder pendidikan melalui, pemberdayaan stakeholder pendidikan melalui FGD dalam meningkatkan kualitas pendidikan Bandung. Pendahuluannya kayak gimana? Saya belum ngomong Saya share screen, pakai Pak. ini. Apa? Screen-nya nggak jalan, Pak. Oh iya, sorry. Screen yang ini ya, yang tadi itu. Sorry.
Oh, Pak, pendahuluan nih, Pak. Saya belum tuliskan, sisipkan referensinya. Belum. Ini baru umum-umum aja dulu. Tugas kita, Pak, dengan adanya proses ini adalah menganalisisnya dengan referensi-referensi. Anda nggak bisa 100% percaya begitu saja. Ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bantu dengan menyisipkan referensi yang relevan. Dia nanti menjelaskan lagi. Oh, dia sayang sudah, Pak. Tuh, ada keterbatasan, dia nggak bisa, Pak. Mungkin karena ini gratis sih, Pak, yang berbayar mah nanti biasanya muncul semua. Oh, minimal Anda sudah tahu ini nih, ada gambarannya. Tinggal nanti Anda parafrase, Pak. Beres, Pak. Makanya 2 minggu itu buat saya terlalu lama nih. Terlalu lama. Kalau pengerjaan tugas dengan cara begini, masa nggak bisa beres cepat, Pak. Jadi prinsipnya, gunakan teknologi untuk memudahkan, tapi bukan untuk membodohkan. Membodohkan itu gimana? Anda kopas aja datanya semuanya, itu yang bodoh. Makanya gunakan, nih contoh nih, saya share screen juga. Gunakan, Pak, saya akan harus membaca beberapa artikel jurnal, gimana caranya biar cepet, Pak? Gampang. Nih, ada AI tertentu yang bisa Anda pakai untuk itu. Nih ada AI namanya AI for Chat Scientific PDF. Ada Elixir juga. Nih bisa diklik nih. Nih elixir.com. Ini Anda tinggal ekstrak datanya dari PDF dimasukkan ke sini. Atau kalau misalkan Anda ragu-ragu gimana caranya, nih Anda masuk ke YouTube aja. Ya. Tulis di YouTube. Begini nih nulisnya. Nulis di YouTube-nya. Kenapa sih? Tulis di YouTube-nya begini nih. Apa ya? Cara membaca artikel jurnal pakai AI. Tuh, Pak. Ada humata.ai. Cepet banget tuh, Pak. Yang beginian, Pak, yang dicari, Pak. Tuh. Cara cepat baca file PDF aplikasi AI. Tuh, Pak. Apalagi cara AI untuk review jurnal. Tuh. Meringkas jurnal ilmiah dengan cepat dan efisien, scholarly dan paper digest. Tuh, Pak. Cara membuat artikel ChatGPT bebas plagiarisme anti-detektor. Tuh. Apa sih yang nggak ada, Pak? Tuh. Jadi teknologi itu harus Anda dekati, pelajari, dan gunakan untuk apa? Memudahkan dan mempercepat proses Anda mengerjakan tugas. Tapi ingat, saya juga melakukan cek similarity. Hati-hati. Kalau tidak dicek similarity, Anda copy paste-nya ketahuan banget. Jadi Pak Iqbal mohon dibantu nanti semua artikel yang terkumpulnya itu disimpan di Pak Iqbal. Sampai kapan waktunya? Sekarang kan sudah tanggal 20 nih. Nah, tolong dicatat aja. Semua dicatat. Saya kasih waktu kurang lebih 10 hari lah untuk menulis semua tugasnya selesai. Berarti sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir tahun. Pokoknya di minggu pertama bulan Januari saya tagih semuanya. Karena saya harus masukin nilai juga dan harus ada revisi juga. Tapi, nah, tadi kan pertanyaannya, Pak, apakah langsung submit atau saya konfirmasi dulu ke saya? Konfirmasi dulu ke saya. Sebelum Anda submit. Submit itu apa? Ngirim artikel. Ya, kirim artikel.
Kalau Anda sudah pernah buka website jurnal terus registrasi itu bisa? Pernah? Pernah melakukan itu? Sudah pernah belum? Saya belum, Pak. Banyak sih belum, Bu. Mungkin Haikal pernah. Masa betul, Bu. Sok, di sini ada nih. Mau saya kasih tahu ini nih apa? Itara bukan YouTube sih kan namanya, Pak. Oh nih, cara atau tutorial submit atau registrasi dulu deh. Registrasi ke jurnal ilmiah. Nih, Bu. Registrasi, cara registrasi akun author jurnal tuh, ya. Nah, sekarang lihat ini nih contoh nih. Bu Riris teh Ya, Pak. E, ini E Eh, ya, R I, E-nya mana teh? Kita Syekh Nurjati Jurnal, ada copy nih, set. Nah, copy, masukin ke ke Google ini. Set, tuh. Nih, tuh sudah masuk, Bu. Berarti ya. yang harus Anda lakukan pertama adalah lihat fokus and scope-nya apa. Apakah terkait dengan ini? Kalau misalkan Anda yang, aduh Pak, saya bahasa Inggrisnya udah jeblok ya, makin nggak bisa, makin cerdas Pak. Nih, langsung translate ke Indonesia. Klik kanan, translate ke Indonesia. Tuh, Bu, langsung berubah jadi bahasa Indonesia tuh. Oh, kan? Di sini dijelaskan, Ya, Pak. terbitkan oleh Fakultas Tarbiyah Kepemimpinan Pendidikan. Nih. Atau nanti mungkin Pak Iqbal, saya persyaratkan jangan dulu dipublish sebelum direvisi dulu. Jadi jangan dulu dipublish ya. Tugas Anda pastikan nulisnya sesuai dengan template di jurnal itu. Itu aja dulu lah. Tuh, ini jurnalnya sudah Sinta 5 tuh. Tuh. Oh, berarti masuk. Nah, tugas Anda selanjutnya apa, Bu Riris teh? Yaitu Anda mencari ininya, Bu. Mencari apa sih? Template ya, Pak. Template-nya. Template-nya. Coba lihat template-nya. Adakah template-nya di sini? Ada template. Klik template, Bu. Nah, tuh, ini pedomannya. Tuh. Ya, nah, template-nya ini nih. Sesuaikan dengan ini. Caranya gimana menyesuaikan ini? Gampang, Bu. Ada tuyul dan jin yang bisa membantu. Nah, di sini, Bu. Nih, tulis di dia teh. Cara menyesuaikan dengan template jurnal. Tuh. Tuh, Bu, cara cepat membuat tulisan kita menyesuaikan template jurnal. Cara mudah menyesuaikan template jurnal teknik copy paste yang tepat di Word. Ini yang dipelajari, Bu. Bisa kan? Klik aja ini atau yang ini yang atas lah. Pak. Mana yang paling cepat aja 3 menit? 3 menit lah, 3 menit. Kalau ada 3 menit sama 7 menit, ambil yang 3 menit. Isinya sama-sama kene. Wow. Nih, ini tulisan Anda, ini template-nya. Gimana caranya ini supaya jadi seperti ini? Nah, eta teh aya ilmuna, Bu. Caranya begitu, ya. Pokoknya ayeuna mah nulis lah sesuaikan dengan template dulu susunannya, ya. Susunannya sesuaikan dengan template. Setelah itu Anda tinggal tulis dulu laporannya baru nanti dimasukkan. Itu, Bu. Oke? Ya, Pak. Masih liar kan ya? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak ada jawabannya. Ada semua. Ibu nanya apa? Nanya ke YouTube nanti dia jelasin. Bener. Jadi kalau ada yang masih nanya-nanya tuh, buat saya ya, itu berarti jarang nonton YouTube.
Ya, oke. Ya. Saya terus pantau aktivitas perkuliahan Anda, terutama dalam penyusunan artikel ini. Ya, kita ada punya tugas 4 lagi yang belum paparan. Ya, saya minta Pak Iqbal dipastikan nih semuanya dilakukan proses-proses yang benar. Kita lanjutkan minggu depan. Besok ya, besok diselesaikan semua. Sekaligus kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh link ini atau apa link. Ini saya rekam, saya akan masukkan ke YouTube. Silakan nanti linknya saya kirimkan juga ke Anda untuk Anda bolak-balik aja. Ya. Oke. Ini sudah pukul 21.47, mau menuju jam 22, berarti 2 jam. Ini lebih dari kuliah sebenarnya ini. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk memastikan artikel Anda lebih baik lagi. Jadi Nggak kalau apa-apa, Anda, Pak. kenapa? Bonus Pak waktunya. Iya. Jadi apa ya? Kalau saya, kenapa tugas-tugas kuliah termasuk juga UAS UTS orang lain mungkin bukan artikel. Kalau saya memang artikel kan. Karena zaman sekarang itu kemampuan teknisnya bukan pada pemaparan hanya sebatas itu, tapi daya analisis sebetulnya. Dan daya analisisnya yang terukur, salah satunya dengan tulisan. Ya, oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ya, saya pastikan begini. Beberapa kriteria cara penulisan artikelnya seperti apa dan bagaimana, kalau pernah saya pernah mengirimkan beberapa petunjuk cara abstrak, bagaimana pendahuluan kayak gimana kan sudah ya, sudah. Tapi saya akan tulis ulang lah nanti di grup supaya dibaca terus ya. Demikian Pak Iqbal, minggu besok malam kita ketemu lagi Bapak Ibu jam 8. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tolong semua yang 4 orang itu harus presentasi. Kalau tidak presentasi semua ya repot. Berarti harus ulang lagi atau kita agendain lagi kan capek ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.